kita ini pengalaman beliau dengan ulama cukup banyak yang agak pahit juga kayaknya. Tapi begini, kita tentu ketika membedah satu masalah, kita coba pula menempatkan diri dari perspektif orang yang kita kritis. Jadi cara pandang ulama itu harus dipahami juga. Kita boleh saja melihat dari sudut pandang kita dengan ulama tidak sependapat, tapi sekali-sekali di bawah sudut pandang ulama itu kalau kita berada dalam posisi itu seperti apa. Kenapa? Saya ambil contoh kasus boxing bunuh kandung atau perempuan. Ya mungkin ada yang tidak sependapat, tetapi ketika dikoordinasikan dengan pihak terkait, ya saya termasuk ketika ada koordinasi dari MUI Pemprov, saya yang bicara dengan Pak Sekda Provinsi, saya berbicara dengan Pak Jasman, ya, beliau dulu adalah PJS Wali Kota, dan saya yang langsung berbicara dengan Sekda Kota Payakumbuh. Ya, ternyata beberapa orang ini memahami apa yang menjadi persoalan dan kegelisahan majelis ulama. Kenapa? Karena itu ada di kafe yang akan bertinju juga adalah termasuk perempuan. Nah, image dan berbagai macam. Karena MUI itu memiliki pertimbangan, diantaranya adalah sebelum itu menjadi suatu image yang tidak baik untuk marwah, untuk muruah berbagai macam. Karena ini tidak ma'ruf, karena ada selama ini tinju di kafe di Sumatera Barat, apalagi yang bertinju itu wanita. Nah, karena itu dibicarakan, didialogkan, dan lahirlah akhirnya kesepakatan bahwa yang perempuannya dipending, ditunda, tidak diadakan, yang laki-laki saja dilakukan. Nah, begitu saya rasa yang tepat cara kita mengelola persoalan tersebut, dan sudah selesai, akhirnya sudah aman. Nah, itu terkait dengan itu. Kemudian tentang saya tidak ada mengatakan tidak ada penolakan dari yang ada pelarangan. Jadi berbeda ya. Larang melarang suatu kegiatan bukan kewenangan majelis ulama. Jadi kegiatan keramaian itu izin dan larangannya itu keluar dari mana? Dari pihak aparat kepolisian. Itu yang perlu diingat. Nah, MUI Payakumbuh itu mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu kemungkinannya dua saja. Kalau tidak disetujui, ya ditolak. Kan tidak ada rekomendasi harus disetujui, kan? Nah, jadi kalau orang minta rekomendasi ke kami di MUI Sumbar, masa ya minta rekomendasi ya, tapi awas kalau tidak setuju, nah ya tidak bisa. Nah, jadi isi rekomendasi itu adalah penolakan kegiatan tersebut karena ada pertimbangan-pertimbangan, data-data yang didapat. Nah, berdasarkan itu MUI mengeluarkan rekomendasi penolakan. Apakah nanti rekomendasi itu kan berakibat pelarangan atau tidak? Itu bukan kewenangan MUI lagi. Itu kewenangan dari aparat yang mengeluarkan izin acara. Jadi itu yang harus kita pahami betul. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa itu kan kenapa tidak dirapatkan dulu? Kenapa tidak tabayun dahulu? Lembaga itu kan punya SOP ya Bapak dan Ibu, sama semuanya kan punya SOP-nya. Selama itu tidak ada di dalam keharusan SOP, rekomendasi itu sebenarnya pertimbangannya. Kalau ada pedomannya, maka rekomendasi diturunkan saja sesuai pedoman itu. Nah, penolakan dai-dai dari luar ikut berpolitik praktis tentu sebagai dalam dakwah dan tabligh, bukan sebagai tim kampanye ya. Kalau tim kampanye silakan saja, maka kan saya tawarkan solusi, masuk betul aja di tim kampanye, berkampanye betul lah. Tapi kalau dia tampil sebagai mubalik dalam tabligh, dai dalam dakwah, itu beririsan dengan tugas keulamaan. Makanya di situ MUI menyebut, tapi sayang begini ya, saya susah juga menjelaskan kalau hasil rakorda itu tidak ada yang mau baca, tapi yang didengar adalah cerita yang ada di media sosial. Rakorda itu isinya adalah meminta kepada dai yang dari luar Sumatera Barat
untuk tidak terlibat politik praktis. Tapi kalau mau betul juga ada yang lain masuk dia jadi tim kampanye, MUI akan diam. Kenapa? Itu bukan wilayah MUI lagi, itu wilayah Bawaslu dan KPUD itu. Dan kita paham kan masing-masing wilayah kita. Jadi itu sikap MUI menolak karena itu keputusan ulama se-Sumatera Barat. Tidak kemarin itu keputusannya, itu 1 bulan sebelum peristiwa Payakumbuh, 1 bulan sebelum itu ditandatangani dan disepakati bersama. Nah, tentu kita dalam hal ini saling menghormati. Ada yang mengatakan kok tidak bisa dilarang-larang. Bukan dalam artian melarang, itu adalah sikap MUI Sumatera Barat yang kami minta di situ, hormatilah sikap ini. Nah, sederhana sebenarnya, kalau ada kampung bapak, ada Pilwana di situ, Pilihan Wali Nagari, itu Tibuombo, misalnya Pilwana di Pasaman, dan itu Tibuombo dari Solo, itu datang ke situ bertujuan kau nancak jadi Wali Nagari, Pak, kau kawan Dembo, itu kira-kira Pak dari situ, dah singgung lah Jambo, Buya Dima, siap Buya. Sederhana sebenarnya cara berpikirnya, tidak terlalu rumit-rumit betul. Nah, jadi itu persoalannya. Jadi tidak ada di situ ada kecenderungan tidak suka dengan fulan dan fulan. Itu kan 100 orang, hampir 100 orang, 90-an lebih itu ulama yang hadir merumuskannya di Kota Payakumbuh 1 bulan sebelum kasus Payakumbuh. Jadi bukan ketika kasus itu dimusyawarahkan, 1 bulan itu diturunkan. Nah, tidak ada pula menghalang berdakwah. Kalau hanya dakwah murni berbagai macam, kan banyak ulama yang datang. Ya tidak ada persoalan, silakan saja. Nah, apakah itu ada bersinggungan dengan politik praktis? Nah, saya rasa bapak-bapak sudah melihat setelah itu kan sudah terlihat berapa endorsement berbagai macam itu. Nah, saya rasa itu sudah menjawab. Jadi itu persoalannya. Jadi saya pun tidak mengatakan tidak ada penolakan. Ada penolakan. Penolakan itu dalam surat rekomendasi. Urusan melarang bukan kewenangan Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh, bukan kewenangan MUI Sumatera Barat. MUI Sumatera Barat sudah mengirimkan bayan ke Polda tentang sikap terhadap Rakorda tersebut, sudah. Nah, satu lagi, ada bapak-bapak dari Pasaman, ada pertanyaan. Pasaman ada di sini, Pasaman lama. Nah, ini kan ketua MUI saya juga baru tadi surat ya sedang berkoordinasi pula ini. Nanti jadi masalah lagi. Saya katakan sikap MUI di daerah pasti sama. Nah, tidak akan merekomendasikan. Nah, itu sikap umum. Jadi jangan dikatakan oh ini dilarang, itu tidak dilarang. Tapi bagus. Kenapa? Karena Pasaman meminta rekomendasi, maka akan ada jawaban. Ya. Ada daerah lain yang tidak minta rekomendasi, tentu tidak ada keluar jawaban. Kenapa? Kan namanya rekomendasi kan tidak bisa tiba-tiba keluar. Nomor seluruh organisasi rekomendasi kedua aja tanpa diminta. Nah, jadi nanti kalau dijawab oleh MUI terima, tolong difahami pula, karena itu sikap Rakorda. Nah, persoalan larangannya Pak, tidak ada di MUI. Larangannya nanti kalau itu kegiatan massal ramai ada di polisi. Saya rasa itu. Kemudian yang kedua, memang ini persoalan yang berat. Tadi saya berbisik dengan beliau. Kalau tidak ada payung hukum tindakan guru di dalam melakukan pendidikan, apakah dalam bentuk punishment, ini adalah menjadi penyebab akan semakin banyak masalah yang muncul. Saya sudah tidak tanggung banyak menerima laporan guru-guru yang sudah cemas melakukan tindakan terhadap kenakalan anak-anak murid. Jadi saya musuh tadi berbisik, saya sampaikan juga di sini. Dalam perda itu besok harus ada isinya perlindungan kepada guru. Sampai di mana hukuman itu? Sama dengan tadi Bu Dewi katakan, kita cukur rambut anak, malah kita yang dibully kan gitu kan. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena tindakan itu bisa dilihat dari berbagai perspektif dan tidak ada keputusan apakah hukuman seperti itu legal atau tidak legal. Nah, kalau tidak ada payung hukum ini legal, maka apa yang terjadi? Orang akan membawa dari berbagai sudut. Jadi saya rasa jawaban dari pertanyaan 1 dan 2 tadi, di dalam perda yang akan dirumuskan itu harus ada payung hukum, ada tindakan wajar yang boleh dilakukan oleh guru dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka menghabisi.
ya, mendidik, gitu kan. Nah, termasuk juga aparat dalam rangka mendidik, karena pendidikan itu sangat dinamis. Nah, sama pertanyaan ketiga, kenapa Gen Z ini cenderung tidak bisa dilarang? Saya rasa bukan karena Gen Z-nya, bukan karena Gen Z-nya, tetapi karena ada kesalahan parenting dari awal. Saya sudah bertahun-tahun ingatkan, saya tidak setuju dengan teori ini. Anak kecil jangan dilarang-larang, itu tidak ada itu. Lihatlah sekarang, ini Gen Z itu tidak lahir sendiri. Gen Z itu lahir dari cara kita membentuknya ketika mereka masih kanak-kanak. Jadi jangan dikatakan generasi Z itu lahir sendiri. Teknologi berbagai macam itu bukan satu-satunya yang membentuk kepribadian. Yang paling utama kalau kita yakin dengan petunjuk Nabi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tiada anak yang terlahir melainkan ada fitrah yang dia lahir dengan itu. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia seperti apa. Yahudani, au nasrani, au majusani. Menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu orang tua yang menentukan. Nah, berarti dalam hal ini ada pola yang harus berubah. Makanya dinas pendidikan harus mencoba mengkaji. Saya menolak itu beberapa kali ketika ada parenting terdengar, anak-anak tak boleh dilarang-larang, nanti mentalnya rusak berbagai macam. Apa betul kalau kita ambil dari konsep syariat, anak ketika mulai mumayyiz, jadi anak ini sebelum balik berakal, kalau dalam tahapan di dalam Islam, mulai dari dia anak-anak, kemudian dia anak-anak mumayyiz yang telah punya timbangan untuk membedakan mana yang salah dan benar, mana yang hak dan batil, walaupun dia belum balik dia lagi, mungkin umurnya baru 7-8 tahun, itu belum balik. Kenapa di dalam perintah salat umur 7 tahun sudah disuruh, padahal belum ada kewajiban pada waktu itu? Nah, hari ini datanglah berbagai macam pendidikan anak usia dini itu. Anak tak boleh dilarang-larang, pala pesan ketujuh deno, itu akan membuat kepribadian berkembang. Itu keliru, saya berani menjawab keliru ini. Ketika dia tidak boleh dilarang-larang, sampai model itulah sampai gadang pantang dilarang. Nah inilah, tetapi siapa yang mau memperbaiki ini? Nanti kalau MUI terus yang mengatakan kecil MUI itu melawan harus setaliwa. Nah, anak kecil itu harus ditunjukkan mana salah dan benar. Bahkan umur 10 tahun belum balik, dia boleh ditegur, diambil sikap tegas. Dalam bahasa hadis boleh dipukul, tapi bukan dilampang ya. Nah, dipukul maknanya di situ adalah ada punishment yang boleh dilakukan ketika dia tidak melakukan kewajibannya. Nah, masalah sekarang terjadi, saya ambil rumah ibadah sedang masjid, anak bermain. Kan sekarang sering tuh dikatakan, oh masjid jadikan tempat bermain. Iyo, di musajidnya diberi mengenali masjid berbagai macam, tapi bukan di saat orang beribadah. Nah, tapi karena nampak video di mana-mana anak lari-larian di masjid, apa sebenarnya lari-lari orang sedang sholat? Dipanjangnya kudu imam lagi. Nah, berhujah pula dengan hadis Nabi. Nabi kan pernah dipanjang kudunya. Dek cucu beliau, anggotanya lebar kali Nabi dipanjang kudunya. Apa terus hantar Nabi mana tahan ke kudu beliau? Ya tidak. Jadi kasus insidentil dijadikan sebagai suatu alasan dan kemudian dijadikan pola pembinaan pendidikan. Akhirnya anak tadi tumbuh pantang ditegur. Nah ini anak-anak sekarang ditegur tersinggung. Nah itu masalah. Jadi saya berharap Gen Z ini kita bisa memberikan kepada mereka acuan bagaimana tumbuh dengan kepribadian yang bagus. Jadi berbagai macam pengaruh, tadi pengaruh teknologi berbagai macam, yang baiknya tentu akan membangun kepribadian yang baik. Tetapi bukan berarti Gen Z itu mereka tumbuh begitu saja. Tidak, saya tidak yakin ada anak remaja tumbuh begitu saja. Pasti ada didikan. Tapi awak tak nama mengakui ada didikan awak yang keliru kini. Yang dulu tu lebih baik. Amo dulu kalau ada tamu, rakyat amo mengecek, because sebentar ada tamu kuah. Nah, jangan mamak nak, jangan neboh nak, apa kengecek. Ada usaha mampi-ampi.
kok teraga kue bako alat pulang orang baru diambil. Jangan orang sedang duduk tu cokok lo kue. Nah gitu dulu. Nah saya buat kawat cari yang saja terus supaya kue dari berlapis ya. Nah, jadi setidaknya itu nilai-nilai. Nah sekarang kapan rumah tangga mengajarkan? Jadi saya perlu, mungkin ini kebetulan di depan beliau ini, saya rasa kita harus redefinisi itu Gen Z itu kembali. Jangan dibuat kita menyerah seolah-olah mereka tumbuh dengan karakter yang kita tidak punya ruang untuk memperbaiki sisi lain. Sisi keaktifan mereka dalam berteknologi, mereka suka cenderung dengan pekerjaan yang sifatnya begini. Selama itu baik, ya kita tanggapi dengan baik. Tetapi kalau ada aspek-aspek yang kita lakukan yang tidak tepat dan itu adalah proses dari pembinaan, saya bersepakat dengan kawan-kawan mengatakan pola pendidikan pada usia itu harus berubah. Kalau memang itu yang menyebabkan mereka menjadi rapuh, itu yang menyebabkan mereka menjadi pantang ditegur. Anak ini pantang disalah, pokoknya nyoba nakal walaupun salah. Nah ini adalah akibat dari cara kita. Saya rasa itu sharing saya. Makasih. Kuncinya terakhir adalah saya tetap percaya bahwa manusia yang apakah Gen Z dan bermacam ada kearifan di Minangkabau yang harus terus diasah. Raso dan pareso yang berimbang. Nah saya rasa itu kunci. Raso dan pareso yang berimbang. Raso nak berjalan suram, pareso nak lo berjalan suram. Raso di bawah langit, pareso di bawah turun. Jadi antara kemampuan nalar kita dengan kemampuan kalbu kita harus berimbang dalam menggerakkan, mengendalikan sikap lahiriah kita. Terima kasih.